banting tulang cari kerja buat kamu. Mana sempat aku macam-macam. Aku nanya baik-baik loh, Kak. Bisa gak sih, Kak? Gak ada yang namanya baik-baik. Gak ada. Kamu tahu nggak ini ceritanya? Jualan trik cuman buat ini. Sehingga kamu nyakitin anakku. Ya apa artinya aku pasang di rumah? Apa artinya ini bilang kalau kamu nyakitin anakku? Sakit artinya, sakit tadi ini. Kamu injek-injek hari ke sini plastik, kamu nggak ada gunanya. Aku banggain selama ini. Kamu kalau pengen tahu betapa aku sangat mengagumimu karena kamu anak yang soleh dan soleha, tapi nggak ada guna selama ini. Aku banggain ke kamu. Udah hancur, aku lebur, udah hancur hancurnya. Ini mahal nyetak foto ini kalau kamu pengen tahu. Ya, mungkin duit bagimu nggak berharga, tapi ini sangat berharga buat aku, bilang. Ya mungkin udah tekad di hati saya pengen jaga dia sampai kemanapun. Ya artinya ya mungkin sampai tetes darah terakhir saya pengen jaga dia. Nah, yang saya ya mungkin udah tekad di hati saya pengen jaga dia sampai kemanapun. Ya artinya ya mungkin sampai tetes darah terakhir saya pengen jaga dia. Nah, yang saya Aku mau minta maaf untuk diriku sendiri, untuk Resti, karena selama hidup ini aku tidak pernah berterima kasih atas semua kekuatan dan kesabaran mungkin yang luar biasa. Dan terima kasih karena udah selalu berusaha dan belajar untuk menjadi orang yang kuat. Walaupun masih jauh dan jauh banget dibilang aku bisa menjadi orang yang sabar dan kuat. Apa yang paling kamu gak suka dari kalau seandainya kamu punya suami? Apa yang paling terlarang untuk suami kamu itu lakukan? Apa? Selingkuh. Dewi? Selain selingkuh? KDRT itu juga. Aduh, kenapa sih ngejawabnya gitu? Iya. Pokoknya aku paling gak suka sama laki-laki yang KDRT sama selingkuh. Udah selingkuh, KDRT pula. Apa yang mau diharap dari laki-laki itu? Apalagi gak bisa membahagiakan istri. Apalagi istrinya yang bekerja. Sabar, Dewi. Oksigen. Kemarin siang tentang teman kita. Ya apalagi kemarin pas di Infotainment Award dia dapetin piala itu Gorgeous Man, Gorgeous Dad, Gorgeous Wife. Iya, terus Best Couple. Aduh, ya sebetulnya kita juga nggak percaya. Semua orang juga berharap ini adalah berita bohong, berharap ini adalah hoax, berharap ini hanya sebatas drama dan gimmick, berharapnya seperti itu. Tapi kalaupun ini amit-amit ya, nyatanya benar terjadi, tapi aku yakin bahwa ini adalah proses ujian kehidupan untuk keduanya. Agar bisa lebih baik lagi, dan pastinya setiap manusia kalau dikasih ujian itu akan dinaikkan derajatnya berkali-kali. Betul, kan dari SD ke SMP juga ujian, naik kelas juga ujian, ini akan naik kelas, mudah-mudahan sih bisa melewati ujian tersebut ya. Apalagi ada lagi beritanya tuh sampai ada video yang dari luar rumahnya itu. Luar rumah ada pertengkaran di dalam rumahnya Bila. Berharap semuanya bisa dihadapi buat anak saya Lesti. Mudah-mudahan ini nanti ada jalan titik temu yang baik antara Lesti sama Bilar. Tapi kalau mengingat KDRT sebenarnya saya sudah peringatkan dari awal untuk
Bilar harus benar-benar mau jagain Lesti. Ya untuk Bilar mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir, karena ketika kita melihat bahwa laki-laki itu akan jatuh harga dirinya ketika dia sudah bermain dengan kedua tangannya, atau paling tidak bermain tangan seperti itu. Jadi ya sekarang harus lebih hati-hati lagi gitu. Mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir ya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 28 September berawal dari bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan. Kalian ada di suatu hubungan, dia udah kasar terus dia nangis, itu tuh menurut gue tuh udah pertanda banget. Iya, karena kalau dia kasar berarti dia udah kepalang, ngerti nggak lo? Iya. Harusnya dia nggak perlu nangis-nangis. Iya, kalau emang dia emang orangnya kasar, bukan karena mental atau karena apa, dia pasti biasa aja, iya kan? Iya. Tapi kalau misalnya emang udah yang kayak gitu banget tuh berarti dia udah, lo nggak akan, menurut gue 80% 70% susah berubah. Jadi mendingan kalau lo dipukulin sekali lagi udah lo pergi aja, itu karena itu saatnya, bener nggak? Karena kalau nggak pas lagi dalam keadaan kayak gitu, lo kadang-kadang nggak bisa kabur, pasti nanti dia udah baik lagi, lo udah luluh lagi. Jadi jangan pernah maafin kalau lo dipukulin, lo tinggal pergi langsung. Kamu yang nyakitin, kamu juga yang nyakitin. Kalau belum nggak sayang, balikin aja ke orang tuanya, Hafiz. Gue yang benar-benar ngidolain dia, nggak terima banget, Bilar. Lo jangan yang kayak gitu. Gak terima sih. Sakit mana lagi yang belum pernah dia terima selama ini. Fisiknya dibully, kandungnya dibully. Dia kuat banget. Tapi gak terlaku karena dia belum pernah sayang sama kamu. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi. Siap-siap terima karma lo. Kita semua salah nitipin Lesti. Salah nitipin Lesti. Sama lo, Bilar. Salah. Mengejutkan, inilah Devina Kirana, terduga selingkuhan Rizky Bilar, model cantik yang juga pengusaha. Nama Devina Kirana kini menjadi sorotan di tengah kisruh rumah tangga artis Lesti Kejora karena menjadi terduga selingkuhan Rizky Bilar. Saat Lesti Kejora membuat laporan polisi terhadap Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, sosok Devina Kirana jadi sorotan netizen. Warganet menyerbu akun media sosial Devina Kirana dan menuding bahwa ia adalah selingkuhan Rizky Bilar. Hingga kini, belum ada tanggapan Devina Kirana atas tudingan terhadap dirinya tersebut. Namun, siapa sebenarnya Devina Kirana? Devina Kirana memiliki nama lengkap yaitu Devina Kirana Ayu. Lahir di Bogor pada 24 November 1994. Tak hanya sebagai artis, Devina Kirana berprofesi model dan menjadi seorang pengusaha. Aktif di media entertainment, Devina Kirana juga pernah berkuliah di Universitas Bina Nusantara dengan mengambil jurusan hubungan internasional. Wanita berusia 27 tahun itu memulai aktif di dunia entertainment di tahun 2013 lalu. Dilansir dari akun Instagram pribadinya, Devina Kirana memiliki usaha yang bernama Cendol Kirana. Diduga sebagai selingkuhan Rizky Bilar, akun Instagram Devina Kirana diserbu netizen. Setiap unggahan Devina Kirana ramai dikomentari dengan hujatan netizen yang kecewa dirinya menjadi selingkuhan Rizky Bilar. Geger, polisi ungkap pemicu KDRT ke Lesti Kejora. Rizky Bilar ketahuan selingkuh. Lesti sampai dicekik, dibanting hingga diseret ke kamar mandi. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporan itu, Lesti Kejora mengungkapkan awal mula Rizky Bilar melakukan KDRT karena ketahuan selingkuh.
Memang benar ada laporan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan semalam. Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menjelaskan awal mula terjadinya KDRT tersebut. Awalnya pada Rabu 28 September malam, Lesti Kejora dan Rizky Bilar cekcok. Berawal, korban Lesti ini mengetahui suaminya, Rizky Bilar, ini selingkuh di belakangnya. Lesti Kejora kemudian meminta Rizky Bilar memulangkan dia kepada orang tuanya. Mendengar hal itu, Rizky Bilar emosi. Rizky Bilar emosi karena Lesti ini meminta dipulangkan saja ke orang tuanya, sehingga melakukan KDRT seperti yang dilaporkan. Dia melaporkan suaminya karena dia di KDRT semalam dia melaporkan, kata Nurma Dewi. Tangan kanan dan kiri leher dan tubuhnya merasa sakit. Zulpan menerangkan Lesti mengalami luka-luka tersebut setelah didorong, dibanting, bahkan hingga dicekik oleh Rizky. Tindakan KDRT itu dilakukan oleh Rizky terhadap istrinya di kamar serta di kamar mandi. Atas luka-luka yang dideritanya itu, Lesti pun melaporkan suaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Di samping itu, sahabat Rizky Bilar bongkar sifat buruk suami Lesti Kejora, temperamental dan malas. Kabar mengejutkan datang dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Diduga suami lakukan KDRT. Hal itu terjadi karena Rizky Bilar ketahuan selingkuh. Akhirnya si suami pun emosi dan tak terima tuduhan tersebut. Sampai-sampai Rizky Bilar emosi dan berusaha mendorong Lesti dan membanting Lesti ke kasur. Rizky Bilar pun tega sampai mencekik sang istri, membanting berulang kali. Sontak, kabar tak sedap itu berhasil menghebohkan jagat maya. Pasalnya, Lesti dan Bilar selama ini dikenal sebagai pasangan harmonis. Jauh sebelum kejadian pahit itu terjadi, sahabat Rizky Bilar, Haris Friza, pernah bongkar sikap buruk suami Lesti tersebut. Haris Friza mengatakan, sebelum Bilar menikahi Lesti, sahabatnya itu mudah sekali emosi dan temperamental. Gampang banget marah, emosinya meledak-ledak, temperamental. Katanya, dari kanal YouTube Haris Friza Entertainment pada Kamis 29 September 2022. Tak hanya itu, Haris Friza menambahkan, semasa Rizky Bilar memulai karir, sahabatnya itu sering malas untuk melakukan segala hal. Bisa dibilang pemalas, mager kemana-mana, casting aja mager, tegas Haris Friza. Usai diterpa KDRT, perjanjian pranikah Lesti dan Rizky Bilar kembali disorot. Kasus dugaan kekerasan rumah tangga yang menghadang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar membuat perjanjian pranikah yang mereka sempat ucapkan pada 2021 lalu kembali disorot. Tahun lalu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar sempat mengucapkan janji pranikah sebelum berikrar ikatan perkawinan pada Agustus 2021. Perjanjian pranikah tersebut hanya menekankan pada proses keterbukaan yang perlu dilakukan oleh keduanya saat menjalin hubungan pernikahan dan tidak membahas bila terjadi kasus kekerasan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Lesti Kejora, nama Rizky Bilar. Dengan ini menyatakan bahwa kami berjanji akan saling terbuka setelah menikah. Bunyi isi perjanjian surat pranikah yang ditandatangani keduanya. Bentuk keterbukaan itu antara lain saling memberitahukan PIN ATM, password handphone, dan password media sosial. Demikian surat perjanjian ini kami buat dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Lanjutnya, bila mana kami melanggar perjanjian ini,
Kami bersedia menerima hukuman sesuai peraturan dan kesepakatan yang berlaku yang melibatkan saksi-saksi, katanya. Selain itu diberitakan Detik Hot, Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga saling membacakan keinginan satu sama lain terhadap pasangannya saat mereka akan melenggang ke tahap hubungan yang lebih serius. Dari ucapan permintaan tersebut, terdapat 6 poin yang lagi-lagi hanya menekankan soal menjaga kemesraan keduanya. Berikut 6 poin yang terkandung dalam permintaan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Selalu saling menghubungi, merayakan hari jadi setiap bulan yang disertai pemberian bunga. Masing-masing harus punya waktu untuk pasangan. 4. Wajib mencium kucing. 5. Tidak boleh ada guling di tempat tidur. 6. Terbuka soal password, baik untuk ponsel, media sosial, hingga PIN ATM. Perjanjian pranikah sejatinya merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua calon mempelai sebelum menikah secara sah. Hal ini diatur pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian yang akan mengikat suami istri biasanya berisi tentang pembagian harta masing-masing jika di kemudian hari terjadi perceraian atau kematian. Harta tersebut meliputi harta bawaan, hibah, warisan, dan hutang yang dibawa oleh suami atau istri selama perkawinan dan hal-hal yang disepakati. Menurut pengacara Minola Sembayang saat wawancara dengan CNN Indonesia TV tahun lalu, perjanjian ini umumnya dilakukan untuk mengamankan harta pribadi dari masing-masing calon mempelai sebelum menikah, dan juga membahas jika terjadi perselisihan-perselisihan. Namun sepertinya berbeda dengan perjanjian pranikah antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini.